Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Bagi setiap member Gereja ICA, rapat tahunan khusus bagi para member ICA akan diadakan melalui Zoom pada tanggal 24 April pukul 6.15 malam. Setiap member ICA dalam beberapa waktu ke depan akan mendapatkan email untuk dapat mengikuti rapat penting ini. Untuk pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat mengirimkan email ke inquire@icasby.com. Jika Anda ingin menjadi member ICA, Anda dapat mengikuti kelas membership kami pada tanggal 10 April jam 2 siang di aplikasi Zoom. Anda bisa periksa akun media sosial ICA untuk mendapatkan Zoom meeting ID-nya. Mari menjadi member dan tertanam di gereja ICA. Kabar baik selanjutnya, sesuai dengan kondisi pandemi yang berangsur membaik, mulai hari ini Anda tidak lagi memerlukan pendaftaran dan check-in untuk menghadiri ibadah hari Minggu di ICA. Beritahu teman-teman Anda ya. Paskah segera tiba. Bergabunglah dengan kami dalam seri khotbah Paskah The Door yang akan dimulai pada Minggu Palma 10 April. Lalu diikuti oleh kebaktian Jumat Agung pada tanggal 15 dan Minggu Paskah pada tanggal 17. Ketiga ibadah ini akan dilaksanakan pada jam 8 pagi untuk bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk bahasa Inggris dan bisa diikuti secara offline maupun online. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung bersama kami dalam ibadah Bahasa Indonesia online. Dan hari ini sebelum kita memulai membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk saat ini Engkau hadir bersama-sama dengan kami yang ada di rumah. Tolong kami ya Tuhan agar kami bisa memahami firman-Mu dan kami bisa sama-sama bertumbuh melalui firman yang kami baca dan kami dengarkan. Dan Tuhan tolong kami secara pribadi dan keluarga. Kami percaya Tuhan memimpin setiap kehidupan kami dan terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, minggu-minggu ini kita masih berada dalam seri 6 nilai untuk keluarga yang sukses. Dan pada minggu ini kita telah tiba pada nilai yang ke-6 dan juga menjadi judul bagi firman Tuhan pada hari ini yaitu tentang mengatakan kebenaran. Teksnya terambil dalam Keluaran 20 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita di dunia ini. Jangan mengucapkan saksi dusta atas sesamamu. Terjemahan lain yang lebih tepat adalah jangan berbohong. Jangan merugikan
jangan melukai, jangan mencelakakan orang lain melalui setiap perkataan yang keluar dari mulutmu. Di dalam 10 hukum, hanya hukum ke-9 yang berkaitan dengan kata-kata yang kita ucapkan. Hukum ini secara khusus berbicara tentang etika dalam berkata-kata. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 37, "Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat." Ketika kita membahas hukum ke-9, kita tidak sedang langsung berbicara mengenai kebohongan, dusta, menghakimi, gosip, dan kata-kata yang merendahkan. Melainkan kita diajak untuk menelusuri akarnya terlebih dahulu. Akar dari gosip, akar dari dusta, dan setiap ucapan-ucapan yang menyakiti dan mencelakakan sesama. Semua itu selalu diawali dengan kesalahan dan ketidakmampuan untuk menggunakan dan mengendalikan lidah kita dalam berkata-kata. Di sini kita sedang diajak untuk menggunakan dan mengendalikan lidah kita. Menjadi seorang pembicara atau pengkhotbah yang baik bukan berarti kita bisa mendisiplinkan lidah kita. Kita semua lemah dalam hal ini. Saya pun berulang kali harus meminta maaf karena perkataan saya baik kepada istri, orang tua, dan orang-orang terdekat karena ketidakdisiplinan dalam bertutur kata. Bahkan biasanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami itu karena ia tidak tahan terhadap kata-kata yang disampaikan oleh istri. Sebab suami tidak mampu menandingi wanita dalam bertarung menggunakan tutur kata. Dia pasti akan kalah. Dan untuk melindungi harga dirinya, maka kekerasanlah digunakan sebagai alat terakhir. Apapun alasannya, tidak dibenarkan menggunakan kekerasan, baik secara fisik maupun melalui tutur kata. Di sini saya akan mengajak kita melihat ada beberapa peribahasa di berbagai negara tentang menggunakan lidah dalam bertutur kata. Peribahasa Buddha, lidah seperti sebuah pisau yang tajam, membunuh tanpa mengeluarkan darah. Dari Turki, luka akibat pisau akan sembuh, tapi luka akibat lidah akan busuk. Pepatah Cina, jangan berbicara kalau perkataan tidak lebih baik daripada diam. Kata-kata lebih cepat daripada lari kuda. Pepatah orang Tionghoa mengatakan, kata-kata yang sudah kita ucapkan, walaupun ingin ditarik kembali dengan tenaga 4 ekor kuda pun tidak akan berhasil. Orang Prancis berkata, saat engkau membuka mulut, engkau memperkenalkan dirimu sendiri. Pepatah Persia juga mengatakan, lidah itu panjang, sedangkan hidup itu pendek. Pepatah Ibrani juga mengatakan, tergelincir kaki lebih baik daripada tergelincir lidah. Pepatah lain juga mengatakan, ikatlah lidahmu karena bisa jadi ia akan memenggal kepalamu. Semua negara punya quote atau peribahasa tentang menggunakan lidah dalam bertutur kata. Dengan demikian, masalah menjaga lidah dalam bertutur kata adalah masalah yang universal. Tidak peduli siapa dia, tinggal di mana dia, tidak peduli siapa kita, berapa umur kita, tua atau muda, laki-laki atau perempuan, berapa usia kekristenan kita, kita semua punya masalah dengan lidah dalam bertutur kata. Pertanyaannya, mungkinkah lidah ini dijinakan? Kalau ada yang menjawab bisa, berarti orang itu sedang berbohong. Yakobus 3 ayat 2, 7, dan 8 mengatakan,
Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat yang ketujuh, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Perhatikan ini. Alkitab berkata dalam Yakobus 3, tidak seorang pun sanggup menjinakkan lidah. Bahkan dikatakan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Ayat yang ke-8 juga menekankan, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Jika kita berkata akan mendisiplinkan lidah kita, maka ada masalah yang besar. Sebab bahwasannya kita manusia adalah makhluk yang selalu berputar pada kebiasaan atau pola. Kehidupan kita 90% berputar kepada kebiasaan kita atau rutinitas kita setiap hari. Gampangannya kalau sesuatu itu kalau sudah dilakukan 7 kali berturut-turut, maka itu biasanya akan menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Dengan kata lain, kita adalah orang-orang yang hidup berporos pada kebiasaan, termasuk dalam berkata-kata. Coba kita perhatikan public figure di negara kita yang kerap kali menggunakan komedi yang melecehkan orang lain, baik karena bentuk fisik hingga penyakit yang dideritanya. Walaupun bolak-balik ditegur dan diberi sanksi oleh pemerintah dan sebagainya, namun lawakan-lawakan yang melecehkan, merendahkan orang lain tetap saja subur. Bahkan lawakan-lawakan seperti itu seperti menjadi sebuah tren untuk membuat orang tertawa dan gembira bila ada yang dilecehkan, bila ada yang dihina menggunakan seni lawak. Dan juga tidak sedikit rohaniawan yang menggunakan guyonan-guyonan yang merendahkan orang-orang tertentu. Jika kita mengatakan bahwa kita bisa mengendalikan lidah kita dalam bertutur kata, maka kita akan diperhadapkan pada suatu gunung besar, yaitu gunung kebiasaan. Perintah jangan mengucapkan saksi dusta, jangan berbohong, jangan merugikan, jangan melukai, jangan mencelakakan orang lain melalui perkataan yang keluar dari mulutmu, sedang mengoreksi umat Tuhan dan memimpin mereka dalam menggunakan perkataan mereka sehari-hari. Mengapa? Perlu diingat bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang terluka karena penindasan dan perbudakan yang dilakukan oleh penguasa Mesir. Mereka hidup kurang lebih 430 tahun di Mesir dalam perbudakan. Mereka hidup sebagai orang yang diasingkan dan menjadi budak serta mengalami berbagai macam pengalaman buruk, direndahkan dan sebagainya. Berbagai peristiwa itu membuat mereka menjadi orang yang gampang marah, gampang tersinggung, gampang ngambek. Bahkan mereka dengan berani mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati Allah. Mereka berani menghujat Allah jika ada kesulitan. Jika keinginan mereka tidak dipenuhi, mereka akan bersungut-sungut. Bahkan mengatakan bahwa Allah yang memimpin mereka tidak lebih baik dibandingkan dewa-dewa bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Tuhan saja yang berkuasa atas hidup mereka, yang menolong hidup mereka,
mereka hujat, apalagi sesama. Orang yang terluka punya kecenderungan besar untuk melukai orang lain. Ini adalah gambaran dari kehidupan umat Israel pasca keluar dari Mesir, tanah perbudakan. Itu sebabnya biasanya orang yang adalah korban kekerasan dan korban-korban lainnya perlu ditolong dan dibebaskan dari trauma buruk yang mengikat hidup mereka. Sebab bila tidak dipulihkan, suatu saat cepat atau lambat dia akan melakukan apa yang dia tidak sukai bagi orang lain. Ada salah seorang yang bolak-balik kalau ketemu saya selalu menyampaikan bahwa dia selalu mendapat teguran karena kata-kata yang diucapkannya itu pedas, menyakitkan, dan membuat mereka yang mendengar itu menjadi tersinggung dan marah lalu menegurnya. Dan hal ini terus berulang dan terjadi. Karena saya mengenal orang ini dengan baik, maka dengan sabar saya berkata dengan terus terang, kebiasaan burukmu dalam bertutur kata sedang dikikis Tuhan. Karena Tuhan mau kamu pulih dari luka batin, sakit hati yang pernah terjadi pada hidupmu di masa lampau. Orang yang belum pulih dari luka batin akan cenderung melukai orang lain sebagai bentuk dari self defense. Dia akan selalu merasa terancam, curiga akibat luka masa lampau yang belum selesai, sehingga memicu amarah yang menumpuk karena luka masa lalu menyerang orang-orang yang ada di sekitarnya dengan perkataan yang menyakitkan. Coba tanyakan pada diri kita, mengapa punya kebiasaan mengucapkan kata-kata yang melukai orang lain? Mengapa punya kebiasaan bergosip? Mengapa punya kebiasaan menfitnah? Pasti ada yang terjadi dalam hidup kita di masa lampau yang belum selesai. Ada mata rantai luka batin yang kemudian dibiarkan lalu dipupuk oleh iblis untuk menghancurkan hidup kita, menghancurkan hubungan kita, menghancurkan keluarga kita melalui perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Namun di dalam Tuhan kita bisa lepas dari lingkaran setan untuk mengendalikan lidah kita. Di sini kita perlu belajar 3 prinsip. Yang prinsip pertama adalah sikap mental yang selalu mengatakan pada kita bahwa pada saat berbicara Tuhan selalu mendengar saya. Setiap berbicara Tuhan ada dan mendengar apa yang saya katakan. Saya punya 2 adik perempuan, adik yang nomor 2 itu karena usia tidak terlalu jauh, karena usianya begitu dekat, jadi kami suka bertengkar. Jadi saat kami bertengkar itu biasanya kami akan saling marah, saling ngomel, saling menyalahkan. Dan ketika itu terjadi, saat ibu kami ada, dia akan marah sama kami. Lalu kami akan diam, kami tidak berani lagi untuk saling menyalahkan, saling menyerang dengan kata-kata. Yang kami lakukan adalah kami hanya saling melotot dan kami hanya ngomong sendiri dengan kalimat yang hanya didengar oleh diri sendiri. Karena takut saat kami berkata-kata kami akan mendapatkan hukuman yang lebih tinggi lagi. Bayangkan saat kita tahu ada Tuhan dan mendengarkan kita, dan ketika kita ingin mengucapkan sesuatu, kita akan mengerem diri kita. Tuhan mendengar saya. Tuhan ada di sini. Di setiap pembicaraan ingat bahwa Tuhan hadir dan mendengarkan setiap perkataan yang kita ucapkan.
kita mengerem mulut kita karena Tuhan hadir dan mendengar ucapan kita. Mazmur 19 ayat 15 mengatakan, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ungkapan pemazmur yang mengatakan, mudah-mudahan Tuhan berkenan akan ucapan mulutku adalah suatu bentuk ungkapan keraguan dari sang pemazmur. Sebab pemazmur sadar betul bahwa Tuhan tahu dan mendengar apa yang dikatakannya. Matius 12 ayat 36 dan 37, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius mencatat bahwa Yesus memperingatkan kita akan ada konsekuensi yang harus kita pertanggungjawabkan dari setiap ucapan kita, setiap perkataan kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan hadir dan mendengar setiap perkataan dan ucapan kita. Kita perlu memperhatikan kata-kata yang kita ucapkan. Pertimbangkan dan tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah perkataan kita itu mendatangkan inspirasi? Apakah perkataan kita itu perlu atau tidak perlu untuk diucapkan? Apakah perkataan kita itu baik dan bila diucapkan seseorang merasa dibangun atau tidak? Apakah perkataan kita itu memberkati atau justru melukai orang lain? Kita harus berpikir dahulu sebelum bertindak dan ingat ada Tuhan yang memperhatikan dan mendengarkan setiap perkataan kita. Amsal 15 ayat 4 dikatakan, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Jangan pernah mengucapkan sesuatu yang tidak engkau sukai kepada orang lain, apabila kata-kata itu diucapkan kepada dirimu sendiri. Ingat hukum ke-9 juga sedang mengoreksi setiap motivasi kita dalam bertutur kata. Kita harus memiliki motivasi membangun dan menjadi berkat bagi sesama melalui setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Jangan pernah memupuk benih dari hasrat dan niat untuk mencelakai atau melukai dan menyakiti orang lain melalui perkataan kita. Karena hal itu akan menyeret kita menjadi alat iblis yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan hadir, mendengar saat kita bertutur kata. Apakah saat kita bertutur kata kita sedang berada di pihak Allah atau kita sedang melawan Tuhan dengan kata-kata yang melukai, menyakiti, dan mencelakai sesamamu. Yang kedua, berbicaralah seolah-olah hidup kita dan orang lain bergantung pada perkataan yang kita ucapkan. Ada quotes yang mengatakan begini dan sering kali diucapkan dan digunakan. 1000 kata-kata tidak ada artinya dibandingkan sebuah tindakan. Jangan bijak dalam berkata-kata tetapi jadi bijaklah dalam perbuatan. Padahal setiap perkataan kita itu sangat berpengaruh bagi pendengar kita. Setiap tutur kata yang keluar dari mulut kita itu bisa membuat orang menjadi termotivasi, tercerahkan, menerima Injil, atau menjadi marah, terluka, tertekan, dan bahkan menjadi depresi. Setiap ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita itu juga berpengaruh.
tidak hanya tindakan yang kita lakukan. Itu sebabnya ketika berbicara tentang hidup, itu akan selalu menyangkut tentang perkataan kita dan tindakan kita. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Keduanya akan diadili oleh Tuhan. Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amsal 10 ayat 11, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Tutur kata orang benar membuat hidup berbahagia, sebab ada sumber kehidupan. Tetapi di balik kata-kata orang jahat terdapat kekejian yang menghancurkan kehidupan pendengarnya. Namun kita juga kerap kali berjumpa dengan orang-orang yang menggunakan mulut yang sama untuk memuji Tuhan lewat tutur katanya, tetapi juga melukai dan mengutuki orang lain melalui mulut yang sama. Tentang hal ini Yakobus 3 ayat 9-12 mencatat, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber yang memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah arah? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Yakobus 3 ayat 9-11 ini merupakan pertanyaan retoris dan harus dijawab tidak. Sebab satu mata air tidak bisa menghasilkan dua rasa yang berbeda. Mulut yang sama yang kita pakai untuk memuji Tuhan tidak boleh kita gunakan untuk mengutuk, untuk mencelakai, untuk melukai sesama kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pada saat kita sedang melukai, menyakiti orang yang juga adalah gambar Allah, di saat yang sama kita sedang melakukannya kepada Tuhan. Itu sebabnya Yakobus mengatakan tidak boleh. Siapa mata air dalam hidup kita? Siapakah yang menjadi sumber inspirasi dari setiap perkataan kita? Pernyataan Yakobus 3 ini menunjukkan akan dahsyatnya suatu perkataan, baik kata-kata yang positif maupun kata-kata yang negatif. Kita lihat di sekeliling kita, berapa banyak korban dari yang hidup dengan dendam, pahit hati, hidup dengan luka hati karena perkataan-perkataan yang menyakitkan. Berapa banyak hubungan-hubungan yang menjadi hancur karena tutur kata yang menyakitkan. Berapa banyak hubungan dalam rumah tangga yang retak, penuh dendam, pahit hati karena perkataan-perkataan yang diucapkan oleh anggota-anggota keluarga satu dengan yang lain. Ada seorang yang bernama Fransiskus dari Assisi, seorang rohaniawan dulu sekali. Suatu ketika ada seorang ibu yang datang dan berkonseling, dan di akhir konselingnya dia bertanya, bagaimana cara saya untuk mengurangi kata-kata yang tidak baik.
Lalu dia pun disarankan untuk melakukan satu hal, yaitu dia disuruh untuk mencabut bulu angsa, kemudian sebarkan ke udara, lalu kumpulkan kembali dan bawa kepada Bapak Fransiskus ini. Sang ibu ini pun mulai kewalahan dan tidak berhasil mengumpulkan bulu angsa yang sudah disebarkan di udara. Lalu dia kembali kepada Bapak Fransiskus dan Bapak Fransiskus berkata, "Ibu harus bertobat, sebab kata-kata yang sudah diucapkan tidak dapat ditarik kembali. Setiap kata-kata bisa memberkati, namun justru sebaliknya. Jika hidup kita dan hidup orang lain bergantung kepada setiap kata-kata yang kita ucapkan, maka ingatlah, Tuhan hadir, Tuhan mendengar, dan mulut yang sama kita tidak bisa memuji Tuhan lalu kita mengutuk sesama yang adalah gambar Allah. Pada saat yang sama jika kita melakukan itu, kita sedang mengutuk Tuhan. Coba selidiki setiap perkataan yang sudah kita ucapkan pada orang lain selama ini. Kepada siapapun. Apakah perkataan kita membuat orang lain terluka? Apakah perkataan kita mematahkan semangat seseorang? Apakah perkataan kita adalah fitnah yang menghancurkan? Ataukah perkataan kita membangkitkan semangat, membuat iman seseorang bertumbuh? Apakah perkataan kita memotivasi sesama kita? Apakah perkataan kita mengoreksi kekeliruan dengan penuh kasih? Apakah perkataan kita adalah perkataan firman Tuhan yang telah kita baca dan memberi hidup bagi kita? Efesus 4 ayat 29, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Hendaklah setiap perkataan kita membuat orang lain memperoleh kasih karunia Allah, dibangkitkan iman mereka. Hukum ke-9 mengingatkan untuk tidak mencela sesama dengan kata-kata yang tidak benar. Jika kita memiliki motivasi mau merugikan atau mencelakakan orang lain lewat perkataan kita, maka kita sudah diperalat oleh iblis, di mana kita telah mempersembahkan lidah kita sebagai instrumen kejahatan. Kita tidak boleh mencelakakan orang lain melalui perkataan kita, karena niat mencelakakan orang pasti berasal dari iblis yang tidak memiliki cinta kasih dan hanya dikuasai oleh kebencian, sakit hati, amarah, dan berbagai dosa yang telah ditabur iblis sebagai instrumen kejahatan dalam hidup kita. Yakobus 1 ayat 19 berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Seorang filsuf Gerika kuno bernama Xenophanes, dia mengatakan, Allah memberi kita 2 telinga dan 2 mata, tetapi hanya 1 mulut agar kita lebih banyak melihat dan mendengar ketimbang berkata-kata. Allah menciptakan kita dengan 2 mata dan 2 telinga, tetapi hanya dengan 1 mulut untuk melihat hal yang baik dan jahat, mendengarkan apa yang benar dan salah, tetapi hanya mengatakan kesaksian kebenaran. Perhatikan ini. Allah menciptakan kita dengan 2 mata dan 2 telinga hanya untuk mendengar, 1 mulut untuk melihat hal yang baik dan jahat,
mendengar apa yang benar dan yang salah, tetapi hanya mengatakan kesaksian kebenaran. Ketiga, gunakan lidah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Efesus 5 ayat 19 dan 20. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersolaklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Namun perhatikan pada ayat yang sebelumnya, pada ayat yang ke-18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Orang yang mabuk dikendalikan oleh alkohol, maka orang yang dipenuhi dengan roh akan dikendalikan oleh roh Allah. Jika hidup kita dipenuhi oleh roh Allah, maka tidak ada firman Allah. Jika hidup kita tidak dipenuhi oleh roh Allah, maka tidak ada firman Allah yang mengontrol dan menginspirasi pikiran kita, sehingga apa yang kita katakan adalah kata-kata yang sia-sia. Tetapi jika hidup kita dikendalikan oleh roh Allah, maka kita tidak akan menggunakan lidah kita untuk merendahkan, untuk melecehkan, untuk menghakimi, untuk menfitnah, dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Tetapi justru sebaliknya kita akan mengatakan perkataan yang baik, membangun, memberi dorongan, memberi semangat dengan perkataan yang benar dalam pimpinan Roh Kudus. Mazmur 34 ayat 12 sampai yang ke-14. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Pemazmur sedang mengingatkan kita bahwa melalui firman Tuhan, manusia diberi hikmat untuk mengutarakan makna yang kekal lewat setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Di balik perkataan kita seharusnya terkandung firman yang hidup. Melalui firman Allah menciptakan manusia. Melalui firman Allah memberi kehidupan. Perkataan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah perkataan yang memberikan hidup. Perkataan yang memberi arti hidup bagi orang-orang yang sedang tertekan, tertindas, dan terluka. Bukan sebaliknya. Kita harus memuji Tuhan dengan mengucapkan kata-kata yang membangun orang lain. Kita harus memuji Tuhan dengan mengucapkan kata-kata yang membangkitkan iman sesama kita. Kita harus memuji Tuhan lewat setiap motivasi dan perkataan yang keluar dari mulut kita. Efesus 5 ayat 18 sampai 20. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kata-katanya selalu menjadi pedoman.
arahan yang mengandung benih hikmat dan memberikan inspirasi dan manfaat dari kebenaran firman Tuhan yang dibaca setiap hari dan memenuhi hati dan pikiran kita. Kita harus menyadari bahwa takut akan Tuhan dan cinta terhadap sesama adalah dua dasar utama dari firman Allah. Kita harus bersaksi melalui tutur kata kita hanya untuk kebenaran dan tidak untuk yang lain. Mulut kita harus menjadi alat instrumen kebenaran di tangan Allah. Karena kita diciptakan menurut gambar Allah. Kita harus meneladani Allah melalui firman-Nya, melalui Yesus Kristus, bukan yang lain. Dengan demikian, mulut kita tidak menjadi batu sandungan atau pisau yang tidak tampak, yang menusuk dan mencelakakan sesama kita. Di dalam Tuhan ada pengharapan untuk mengontrol lidah kita dalam bertutur kata. Jika Tuhan Yesus Kristus adalah mata air hidup bagi kita, maka perkataan yang keluar dari mulut kita mengandung air hidup dari Kristus. Jika hidup kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka tidak ada tempat bagi roh jahat di hati kita. Sehingga ucapan-ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita adalah kata-kata dalam kuasa dan kendali Roh Kudus, bukan kata-kata dari kuasa dan kendali roh jahat. Kiranya Tuhan memimpin setiap hidup kita dan menolong kita lewat firman-Nya untuk kita bisa mengucapkan kata-kata yang membangkitkan iman seseorang, yang memberikan semangat, memberikan motivasi, karena pada saat yang sama kita sedang mempermuliakan nama Tuhan. Pada saat yang sama kita sedang memuji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang datang bagi kami. Kami diingatkan ya Tuhan bahwa melalui Roh Kudus, melalui firman-Mu, kami dapat mengontrol lidah kami dalam bertutur kata ya Tuhan. Kiranya pimpin hidup kami, ketika kami akan berkata-kata, kami disadarkan oleh Roh Kudus bahwa Engkau ada di situ, Engkau hadir dan mendengarkan setiap perkataan kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, ketika kami hendak mengucapkan kata-kata ya Tuhan, kami disadarkan bahwa kehidupan kami dan kehidupan orang lain bergantung Tuhan, dipengaruhi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut kami. Kiranya setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami itu adalah kata-kata dalam pimpinan Roh Kudus yang membangkitkan iman seseorang, yang merekatkan hubungan dan bukan menghancurkan ya Tuhan. Pimpin hidup kami agar kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan lewat perkataan kami, lewat setiap pembicaraan-pembicaraan yang kami bicarakan ya Tuhan. Kami mau hidup benar dalam pimpinan-Mu, dan kami mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kami mau penuh dengan Roh Kudus. Dan tolong kami ya Tuhan. Tolong setiap keluarga-keluarga kami dalam relasi komunikasi yang terjalin, agar kiranya komunikasi yang terjalin didasarkan atas dasar firman Tuhan, atas kebenaran Tuhan, atas kendali Roh Kudus. Dalam nama-Mu Yesus, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya,
Tuhan akan menuntun dan memimpin hidup dan perkataan kita melalui Roh Kudus, sehingga hidup dan perkataan setiap keluarga kita diterangi melalui terang firman Tuhan dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya untuk hidup kita, untuk keluarga kita oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan setiap keluarga kita. Sampai jumpa di ibadah online dan ibadah onsite selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Paskah segera tiba. Bergabunglah dengan kami dalam seri khotbah Paskah The Door yang akan dimulai pada Minggu Palma 10 April. Lalu diikuti oleh kebaktian Jumat Agung pada tanggal 15 dan Minggu Paskah pada tanggal 17. Ketiga ibadah ini akan dilaksanakan pada jam 8 pagi untuk bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk bahasa Inggris dan bisa diikuti secara offline maupun online. Bagi setiap member gereja ICA, rapat tahunan khusus bagi para member ICA akan diadakan melalui Zoom pada tanggal 24 April pukul 6.15 malam. Setiap member ICA dalam beberapa waktu ke depan akan mendapatkan email untuk dapat mengikuti rapat penting ini. Untuk pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat mengirimkan email ke inquire@icasby.com. Jika Anda ingin menjadi member ICA, Anda dapat mengikuti kelas membership kami pada tanggal 10 April jam 2 siang di aplikasi Zoom. Anda bisa periksa akun media sosial ICA untuk mendapatkan Zoom meeting ID-nya. Mari menjadi member dan tertanam di gereja ICA. Kabar baik selanjutnya, sesuai dengan kondisi pandemi yang berangsur membaik, mulai hari ini Anda tidak lagi memerlukan pendaftaran dan check-in untuk menghadiri ibadah hari Minggu di ICA. Beritahu teman-teman Anda ya. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.